Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekarang kita masuk di halaman 17 dan 18 dari pelajaran tajwid dasar kita, membaca kitab Iqra' Qiraati Tariqatun Sari'atun fi Ta'allumi Qiraatil Quran. Ya, apa yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah pembahasan tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Nah, ini berkaitan tentang mad. Tapi sebelum kita lanjut, kita merujuk dulu ya apa yang telah kita lewati sebelumnya. Ya, kalau mad sudah berapa kita lewati? Baik, yang pertama tabi'i, yang kedua mad badal, yang ketiga ila sughra, yang keempat mad lin, yang kelima arid disukun, yang keenam mad iwad, mad iwadun anit tanwin, yang ketujuh ini yang ketujuh ya, mad wajib muttasil, yang ke-8 mad jaiz munfasil. Mad wajib dan mad jaiz. Indak ya Andi, mal farqu bainahuma? Mad jaiz dan mad wajib, apa perbedaan antara keduanya? Cuma di mad jaiz munfasil Cukup dia apa? Diharokati. Ini bukan baca kitab gundul ini. Cukup dibaca. Baik. Itu yang pertama ya. Jadi perbedaannya dari sisi bacaan. Ya. Kalau mad wajib ketika waqaf dia bisa dibaca 6. Kalau mad jaiz ketika waqaf dia cukup dibaca 2 harokat. Itu perbedaan dari sisi bacaannya. Kalau dari sisi definisinya yang kedua, indak ya hasrab, indak. Dari sisi definisi apa bedanya? Jaiz dan wajib. Dari sisi definisi apa perbedaannya? Mad wajib dan jaiz. Taib, indak ya Konawe. Apa bedanya? ketika mad jaiz Ya. Konawe, sama. Hah? ada perubahan dalam kalau setelah hamzah. Kalau mad wajib Iya. itu satu harus Satu kata. satu kata. Iya. Terus Kalau yang jaiz. jaiz setelah hamzah itu 2 kata. Baik, Hasan, masya Allah. Jadi ada yang satu kata, ada yang terdiri dari satu kata dan ada yang terdiri dari 2 kata. Maksudnya hamzahnya ya dengan matnya. Jadi kalau wajib mat dengan hamzahnya itu dalam satu kata, ya dalam satu kata. Kalau jaiz matnya di kata lain, hamzahnya juga di kata lain. Begitu perbedaannya ya. Taib.
Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Wa ulaika humul muhtadun. Yauma takunus samaa'u kalmuhl. Jadi as-sama mimnya dibaca 4 sampai 5 karena setelahnya hamzah dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Baik. Wa rabbu abaikumul awwalin. Wa hadaiqa gulba. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Baik, indak ya Wahyudi, istamir. Namanya, indak. والسوء على الكافرين فرآه في سواء Fi harokatain. فرآه في سواء الجحيم. Dipanjangkan lagi ya. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Coba semuanya. Ulaika fi dhalalim mubin. Baik, Wahyudi. Lanjut. Lanjut. Fakuluhu hani'an mari'a. Hah? Panjang, 4 sampai 5. Fakuluhu hani'an mari'a. Yang mana mat di situ? Satu saja. Fakuluhu hani'an mari'a. Baik, coba sama-sama kita baca. Fakuluhu hani'am mari'a.
Yauma tublas sarair. Was-samaa'i wa ma banaha. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Baik. Ahsantum. Halaman 18. Mad jaiz. Ini boleh dibaca 2 harakat ketika waqaf. Fahum ala atharihim. Ana ulang. Fahum ala atharihim yuhra'un. Wa ma adraka ma hiya. Roknya di situ dibaca berapa? 2 harokat. Mana hamzahnya setelahnya? Iya, ditulis seperti itu ya. Taib. Wala tafrahu bima atakum. Baik. Tak juga demikian. Ata. Jadi semua tulisan Al-Qur'an seperti itu biasanya ada bacaan lain dalam dalam ayat tersebut. Dan begini biasanya mereka kalau dalam qiraah Hamzah Kisai Khalaf ya, mereka baca dengan imalah kubro ya, atekum, atau adraka mereka baca adereka. Kalau penulisan seperti itu biasanya mereka baca imalah kubro. Jadi semua bentuk penulisan dalam Al-Qur'an itu ditulis seperti itu ada maksudnya ya, ada tujuannya. Jadi mushaf yang kita pegang itu, yang kita pegang sekarang itu semua qiraah bisa dibaca di dalamnya. Semua qiraah bisa dibaca di dalamnya. Baik. Wala tubtilu a'malakum. Baik, coba Ghazali baca. Laifina fiha wa ma as'alukum alayhi min ajr wa ja'ala Baik, ini contoh ayat. Kalau misalnya kita waqaf di khilalaha, maka hak di situ cukup dibaca berapa? 2, ya. Wa ja'ala khilalaha, seperti itu. Kalau mad jaiz. Mad jaiz. Baik, lanjut. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Baik. Ya ayyu, ya-nya di situ mad apa? Wajib atau jaiz? Wajib atau jaiz? Kenapa? Beda atau sama? Iya. Yang benarnya dia mad jaiz ya. Jadi ya itu matnya ayyun itu apa?
hamzah lain. Apa namanya hamzahnya kita lihat ikhfa syafawi adanya mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Adanya mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan disama-samakan dengan menutup kedua bibir. Dengan menutup kedua dan sebenarnya alaihim ba itu disebut bertemu dengan ba. Ya, ini yang dia ini ketemu ba. Cara membacanya itu ada juga perselisihannya. Jadi sebagian mereka mengatakan mim sukunnya apa namanya dengan tidak ditutup kedua bibir. Nah, yang antum dengarnya Murattal Syekh Al-Ghumidi itu kalau dapat ikhfa syafawi, antum perhatikan bunyinya. Ya walaupun tidak lihat mulutnya membaca, tapi antum perhatikan bunyinya. Ya, enggak apa namanya enggak kentara kalau dia apa menutup kedua bibir. Jadi bacanya mereka apa? Alaihim. Jadi bukan alaihim. Bukan menutup kedua bibir. Kenapa? Karena kan dibaca samar katanya. Alaihim baba. Itu yang masyhur ya. Dengan menutup kedua bibir. Tapi sebagian ada yang apa namanya? Membuka ya, karena samar-samar. Baik. Terkait tentang masalah ini, kalau penulis buku ini sendiri, waktu dulu kita belajar, ya mereka mengajarkan dengan menutup kedua bibir ya. Baik, coba kita baca. Dan menutup kedua bibir memang lebih mudah juga untuk diucapkan. Coba sama-sama. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Coba perhatikannya kalau ada kata hum, antum dapat ayat ada kata hum. Itu kan bagaimana? Dari dhamma langsung ke sukun. Zawwajnahum, ya kan? Hum. Jadi kayak apa? Hu maju, baru apa? Sukun, menutup. Ya, jadi posisi bibir diperhatikan. Wa zawwajnahum, zawwajnahum, hum, langsung kembali. Coba sama-sama. Wa zawwajnahum bihurin 'ain.
Baik. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Ya, di situ hum bis-sahirah. Fama hum bimu'jizin. Coba lihat di bawahnya lagi. Lasta alaihim bimustai, ya. Lasta alaihim bimusaytir. Musaytir alaihim biwakil. Alaihim bijabbar. Baik, indak ya Aldi. Jabbar, baknya di situ berapa harokat? Baknya Jabbar 4 sampai 5. Nah, 2. Mat apa kalau 2? Ndak. Ya Ghazali. Apa Ghazali? Ndak ya Fajar. Hah? Dibaca berapa Jabbar baknya? 2. Mat apa? Masa mat iwat? Hah? Masa mat arid? Antum apa namanya? Antum ragu. Mat iwat atau mat arid? Hah? Berarti dibaca? Bagaimana antum ini? Indak belakangnya. Mat apa Jabbar baknya? Mat tabi'i, Masya Allah. Mat tabi'i. Andi. Apa? Arid disukun. Berapa harokat? Masya Allah. Barakallah. Ya. Jadi arid, kalau dikatakan arid disukun itu bukan 2, tapi apa? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ya, Jabbar. Ya, perhatikan. Mat setelahnya apa? Setelahnya sukun. Sukun yang disebabkan karena waqaf, berhenti. Ya. Baik. Lanjut. Faqalu bunu alaihim bunyana. Bunyana. Faqalu bunu alaihim bunyana. Wa ma sahibukum bimajnun. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, roknya tipis. Jangan fabashshir. Fabashshir, ya. Baik. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat.
Awalam ta'tihim bayyinah. Baik. Indak ya Rafli. Ketika ada tak marbutoh, ketika wakaf di situ, bagaimana cara bacanya? Ya. Taib. Dirubah menjadi ha. Ahsan. Mubtalikum binahar. Kuntum bihi tukadzibun. Ndak ya Ahmad, Bakhtiar. Bihi. Ahsan. Mad sila sugra. Wajarayna bihim birih. Yad'una rabbahum bil ghadah. Ya, jadi diganti menjadi hak. Baik, terakhir halaman 20. Iqlab. Iqlab ini pembahasan nun sukun. Baik. Jadi nun sukun telah kita lewati. Apa namanya? Apa namanya yang pertama? Izhar. Izhar apa? Izhar halki. Yaitu apa? Nun sukun bertemu dengan 6 huruf yang keluar di tenggorokan. Baik. Ini hukumnya apa? Dibaca? Jelas. Baik. Yang kedua, ada namanya apa? Idgham. Baik. Idgham. Dan idgham terbagi menjadi 2. Ada yang idgham kamil dan ada yang nakis. Kenapa dikatakan kamil? Sempurna. Idgham kamil. Kenapa dikatakan kamil? La. Hah? Antum tidak tulis kemarin? Belum sampai itu ya? Hah? Khabar nakisnya? Baik. Oh ya, afwan. Setelahnya ternyata. Baik. Nakis. Kenapa dikatakan nakis? Baik. Jadi dikatakan nakis tidak sempurna, hanya huruf yang hilang. Sifat tetap. Nah, itu kalau idgham kami apa idgham nakis bi gunnah atau bila gunnah? Bi gunnah. Baik. Kalau kamil bila gunnah akan datang setelahnya. Nah, ini sekarang pembahasan tentang iqlab. Ini yang ketiga dari nun sukun. Apa itu iqlab? Ya, iqlab secara bahasa dari kata al-qalb, artinya terbalik, terbolak-balik. Ya. Iqlab secara bahasa artinya terbolak-balik. Membalikkan bisa juga. Dan secara istilah iqlab adalah adanya nun sukun atau tanwin. Secara istilah adalah adanya nun sukun atau tanwin an in un ya, tanwin an in un bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, definisinya sampai situ. Adanya nun sukun atau tanwin an inun bertemu dengan ba. Cara membacanya dengan mengganti nun sukun atau mimnya, apa nun sukun atau tanwinnya
cara membacanya dengan mengganti nun sukun atau tanwinnya menjadi mim. Menjadi mim seraya didengungkan sekitar 2 harokat. Seraya didengungkan sekitar 2 harokat. Baik, perhatikan contohnya. Sami'an basira. Ya. Contohnya apa? Sami'an, ya. Ya ini ya, tanwin ketemu ba. Asalnya kalau dibaca sami'an basira. Sami'an basira. Tapi karena ketemu ba, tanwin ketemu ba, maka ini diganti menjadi mim. Makanya ada tulisan mim di atasnya. Nah, ketika diganti jadi apa? Sami'am menutup bibir. Sami'am basira. Jelas ya? Sama dengan yastambi'una. Yastambi'una. Tanbi'unaka. Begini tulisannya ya. Ini nun sukun bertemu dengan ba. Ya, ini tadi contoh untuk tanwin, ini contoh untuk apa? Nun. Ketika asalnya dibaca yastanbi'unak, tapi karena bertemu dengan ba, maka nunnya diganti menjadi mim. Makanya dikatakan iklab. Dibalik, maksudnya apa? Diganti. Ya, nun diganti menjadi apa? Mim. Berarti dibaca apa? Yastam, bukan tan, tapi apa? Tam. Dengan didengungkan. Yastambi'u. Baik, coba kita baca. Sami'an basira. Wa yastanbi'unak. Tambutu bidduhn. Baik, coba yang lain. Ya, bagian sini lagi. Ini lagi Ahmad. Nudiya an burik. Baik. Khabirun bima ta'malun. Wa'ikum bihi sadruk. Dzalika raj'un ba'id. Kalla layunbadanna fil hutmah. Baik, indak ya Faldi. Alaihim dzikru min bainina wa la takunu awwala kafirin bih. Dipanjangkan lagi jaisnya. Kafirin bih. Coba dulu. Wala takunu awwala kafirin bih. Baik, terus Innahu alimun bidatis sudur. Khabirun
ya Hasan. وأنبتها نباتا حسنا مما تنبت الأرض أبدا بما قدمت أيديهم من بطنها وقثائها. Baik, hendak Satria. قائما بالقسط كان سميعا بصيرا. Terus لفي شقاق بعيد كل أمة بشهيد عليم بالظالمين محيط بالكافرين. Baik. Ini yang terakhir ya, tapi kita baca dulu setelahnya. Judulnya halaman 21 dan halaman 22. Ya, halaman 21 dan 22 ini cara membaca lafzul jalalah Allah. Ya, cara membaca lafzul jalalah Allah. Jadi kan dimaklumi bersama, kita ketahui bersama, lam itu dia asalnya dibaca tipis, ya. Asalnya dibaca apa? Tipis. Tapi ketika pada lafzul jalalah Allah, pada kata Allah, itu di situ lam kadang bisa tebal dan lam kadang bisa tipis. Ini dia yang dibahas. Lihat dikatakan bitaghlidhi lamil jalalati maka qablaha fathah aw dhammah. Ya, bitaghlidh artinya dengan dighol, ditebalkan. Ya, lamul jalalah Allah kalau sebelumnya itu fathah atau dhammah. Kalau di halaman 22 bitarqiqi lamil jalalah maka qablaha kasrah. Ya, maka qablaha kasrah. Dengan ditipiskan, tarqiq artinya dibaca tipis. Lamul jalalah, lamnya pada lafaz jalalah Allah jika sebelumnya adalah berkasrah. Baik. Contohnya yang tebal, lihat wallahu. Kenapa lamnya ditebalkan di situ? Sebelumnya fathah. Mana fathah? Wa. Baik. Contoh lain wa yadribullah. Dibaca tebal karena sebelumnya dhamma yaitu huruf bu, ba. Jelas ini ya? Jadi menentukan tebal tipisnya dilihat di mana? Harokat sebelumnya. Jadi kalau harokat sebelumnya fathah atau dhamma, lafzul jalalah dibaca tebal. Tapi kalau sebelumnya kasrah, lihat kulillah. Ya, kulillah. Dia dibaca tipis karena sebelumnya ada lam yang berkasrah. Paham kaidahnya? Ini mudah insyaallah. Tapi ada yang biasa azan dia baca asyhadu alla ilaha illallah. Itu bagaimana hukumnya itu? Asraf. Benar atau tidak itu? Salah. Yang benarnya Allah. Kenapa Allah? Mana ada sebelumnya kasrah? Hah? Hah? Sebelumnya fathah. Berarti dibaca tebal. Dibaca tebal. Berarti asyhadu. Hah? Allah atau Allah? Kenapa dibaca Allah?
Kayaknya serap bingung ini. Kenapa bisa? Kaidah aku sendiri menyelisihi dari ucapanku ya. Indak ya Azhar. Asyhadu alla atau Allah? Masya Allah. Asyhadu Allah. Kenapa dibaca Allah? Sebelum lam berharokat fathah. Kenapa ya? Kemana tipis di situ? Tipis. Karena sebelumnya patah. ah? Apa? Mana? Sebelumnya Dhamma. Mana dhamma di situ? Bukan di situ hukumnya. Setelahnya. Hah? Apa? sebelumnya patah. Berarti tipis. Tadi dibilang di sini kalau sebelumnya dhamma atau fathah dibaca tebal. Hah? Berarti Indak ya, siapa yang namanya tuh mana lupa? Belakangnya Fajar. Rezeki, iya. Hah? Baik, Hasan. Karena dia bukan lafzul jalalah Allah ya. Yang tidak ada hukum di situ tebal tipis. Paham ini? Itu bukan Allah, an la. An bersama la. Jadi asyhadu alla, asyhadu an la. Iya tidak? Bukan Allah, bukan lafz jalalah Allah di situ. Bagaimana antum bersahadat kah? Ya. Jadi adapun yang biasa kita dengar itu kesalahannya. Jadi lam itu tidak ada yang dibaca tebal kecuali di mana? Di lafzul jalalah Allah saja. Di tempat lain tidak ada. Semuanya dibaca tipis. Itu kaidahnya. Baik. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.